Ditampilkan pada suatu pagi, seorang pria terbangun dengan semangat karena AI rumahnya menyampaikan pesan yang masuk dari sang kekasih tentang janji kencan. Saking semangatnya, si pria bahkan menunda janji dengan konco serta berpesan akan melanjutkan keseruan mereka di lain kesempatan. Semua berawal dari sebuah pertemuan sekitar 2 bulan yang lalu di toko buku miliknya. Seorang wanita tiba-tiba datang membuat si pria terpesona sehingga terjadilah basa-basi yang berakhir dengan minum kopi. Sejak saat itu, keduanya pun menjadi dekat. Lalu kita kembali ke masa kini, tepatnya janji kencan yang ternyata juga ngopi. Tiba-tiba si kekasih mengatakan ingin berbicara serius, dimulai dengan mengungkapkan perasaan cinta yang begitu besar dan pengakuan kedua yang benar-benar mengejutkan. Karena si kekasih mengatakan tidak berasal dari dunia ini, seseorang sedang memburunya dan akhirnya ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, cinta memang tak harus memiliki selamanya. Tapi tetap saja, itu bukanlah alasan untuk berhenti memperjuangkan si dia. Seperti biasa, saya akan bercerita kali ini tentang sebuah film yang berjudul Levels, sebuah film yang rilis pada tahun 2024 dengan Adam Stern sebagai sutradara dan penulis, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja tidak asing bagi kalian jika memang sudah kenalan. Baik, mari jangan kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Tokoh utama kita benar-benar terguncang sehingga terlambat melakukan pengejaran sampai akhirnya si pria yang melakukan penembakan menghilang secara misterius. Selama 2 minggu berikutnya, tokoh utama kita yang diketahui bernama Joe begitu terpukul atas kematian sang kekasih, Ash, sampai-sampai mengalami depresi. Dia membatalkan semua rencana dalam hidupnya dan kini hanya terpuruk di dalam apartemen. Salah satu teman yaitu Oliver beberapa kali mencoba mengunjungi. Kali ini karena merasa tidak enak, Joe mengizinkannya masuk. Oliver membawa obat galau paling mujarab, yaitu kopi. Tapi bukannya dikonsumsi, Joe malah tidak sengaja menjatuhkan gelasnya dan bahkan menolak wejangan-wejangan melanjutkan hidup dari Oliver. Beberapa waktu kemudian, Oliver keluar dari apartemen, bukannya melanjutkan tapi memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Ya, tokoh utama kita membeli sebuah pistol lengkap dengan peluru, tapi ketika mencoba melakukan, entah mengapa pistol itu seperti tidak berfungsi, padahal sama sekali tidak rusak. Akhirnya, cara-cara lain pun ditempuh, dan tiba-tiba Joe terbangun di tengah tidurnya dan berpikir semua yang terjadi hanyalah mimpi karena kondisi apartemennya baik-baik saja dengan pistol yang berada di atas meja. AI rumahnya, Mel, mengatakan bahwa telah menerima pesan dari Ash yang tentu saja membuat Joe panik sampai-sampai melarikan diri. Bukan karena takut setan, tapi kebingungan karena semua menjadi tak masuk akal, apalagi setelah dia melihat seorang wanita dengan wajah yang mengalami glitch. Selama berjalan, wajah Ash terus muncul di papan reklame, serta ponsel Joe terus menerima pesan dari sang kekasih, dan tentu saja lagi-lagi itu tidak masuk akal. Terlalu takut, Joe pun menemui Oliver untuk meminta nasihat. Oliver berpikir mungkin saja itu pesan yang telah lama direkam oleh Ash untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi, jadi Joe disarankan untuk membukanya. Sebuah video dari Ash diputar, menjelaskan bahwa jika Joe melihat ini, berarti sesuatu telah terjadi kepadanya. Ash membutuhkan Joe untuk mendatangi toko buku dan mengambil pesanan khusus atas namanya. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, seorang wanita bernama Erika dan 2 operator mengawasi pergerakan Joe.
Tak lama kemudian, Joe tiba di toko buku mengambil pesan yang dimaksud, yaitu sebuah buku kecil. Ada catatan dari Ash di halaman pertama dan ketika dibaca, Joe mulai mengalami suatu keanehan. Tapi untungnya itu hanya terjadi sesaat dan tokoh utama kita pun mulai pergi tanpa menyadari ada pria yang mengikuti. Pria itu melapor ke Erika yang memberi perintah untuk menghabisi Joe lalu merampas bukunya. Operator pun kemudian menggunakan komputer mengerahkan lebih banyak orang untuk membuntuti Joe. Salah satu dari pria bahkan masuk ke elevator bersama Joe, berpura-pura menjadi penghuni apartemen. Dalam perjalanan ke unitnya, Joe mendapat pesan dari Ash yang mengatakan bahwa orang asing itu mungkin akan menghabisinya dan sialnya, Mel sedang offline sehingga tidak bisa menghubungi polisi. Jadi mau tidak mau, Joe harus bertindak untuk melindungi diri dan sangat mengejutkan. Entah dari mana Joe mendapatkan kemampuan itu dan yang tak kalah mengejutkannya adalah Ash muncul di layar melakukan video call serta hilangnya salah satu tubuh pria penyerang. Ash menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud meninggalkan Joe. Dia hanya kesulitan meretas sistem dan waktu berjalan berbeda dengan dunianya. Sebelum menjelaskan apa yang terjadi, Ash menceritakan sedikit sejarah. Jadi bertahun-tahun yang lalu, terjadi perkembangan teknologi yang terlalu pesat, kecerdasan buatan muncul dengan pemodelan perilaku canggih dan rendering super-duper realistis. Semua ini sebagian besar didorong oleh industri hiburan yang ternyata juga menarik perhatian badan intelijen. Hunter, seorang ilmuwan brilian dalam bidang perangkat lunak, dipekerjakan oleh salah satu perusahaan terbesar yaitu Sentech. Dia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari dunia nyata lalu memasukkannya ke dalam sistem. Namun di balik itu dia juga memiliki ambisi pribadi. Tujuannya adalah untuk menggabungkan semua data ini dan menciptakan realitas virtual yang terus dipasok dengan informasi yang konstan. Hunter tidak bisa melakukan ini sendiri sampai pada suatu hari ia menerima pesan dari seorang programmer yang menawarkan bantuan. Mereka sepakat untuk bekerja sama dan akhirnya menciptakan apa yang disebut DU, merupakan kependekan dari Digital Universe pertama dengan populasi yang benar-benar dalam tanda kutip nyata. Kemudian Hunter mulai mengembangkan DU untuk menjalankan semua tes yang dibutuhkan, memasukkan hal-hal yang beresiko seperti persenjataan canggih. Hunter pun segera menjadi CEO Sentech dan segalanya mulai bergerak lebih cepat. Dia menawarkan DU-nya untuk menguji berbagai macam hal dan mengabaikan segala konsekuensi karena menganggap orang-orang di dalam DU bukan sungguhan. Selama 1 dekade penuh, Hunter terus melakukan pengujian, menciptakan hampir 500 model DU sampai mencapai sesuatu yang dianggap berhasil seperti sekarang ini. Penjelasan tersebut membuat Joe menyadari bahwa diri hanyalah sebuah program, tetapi Ash membantah menyebut Joe adalah pria nyata. Kemudian dari percakapan terungkap bahwa Ash berasal dari dunia nyata yang bekerja di badan intelijen. Jadi yang dihabisi Hunter hanyalah avatarnya di DU. Wanita itu melanjutkan kisah Hunter. Eksperimen-eksperimen yang tidak etis dilakukan membuat pemerintah melarang teknologi tersebut. Namun bukannya menghentikan, Hunter malah menyembunyikan di semesta digital. Saat menembak avatar Ash, Hunter bisa menghilang begitu saja karena memiliki akses khusus di sistem. Tapi itu melanggar hukum yang bisa merusak DU sehingga terjadi masalah yang membuat DU terasa tidak nyata lagi. Selama ini, Ash berusaha mencari teknologi Hunter yang disembunyikan. Saat menjalankan misi tersebut, dia bertemu Joe dan jatuh cinta.
Buku yang Ash kirim ke Joe berisi data penting yang harus segera diambil. Saat diperlihatkan beberapa foto yang ditunjukkan Ash, Joe melihat foto Oliver di sana. Menurut Ash, orang yang dimaksud Oliver oleh Joe adalah salah satu programmer penting yang telah lama menghilang. Wanita itu kemudian meminta Joe untuk menghubungi Oliver dan meminta bantuannya karena Ash tidak bisa masuk lagi ke dunia digital. Hal ini membuat Joe berpikir mungkin saja Oliver yang menyelamatkannya serta memberikan Joe kemampuan bertarung. Adegan kemudian berpindah menampilkan Erika yang menemui Hunter untuk menjelaskan bahwa misi Joe menyebabkan terlalu banyak masalah yang timnya tidak bisa atasi dengan cepat, dan satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada yang masuk ke DU lagi adalah dengan mengisolasinya dari jaringan global. Namun Hunter menolak lakukan hal itu karena akan mengganggu aliran informasi. Erika kemudian menunjukkan bahwa mereka mengambil resiko terekspos ketika Hunter memusnahkan miliaran orang. Sebagai tanggapan, Hunter mengoceh tentang kemajuan umat manusia dan meminta Erika untuk menemukan Ash yang asli. Beberapa saat kemudian, Oliver menghubungi Ash, memberikan wanita itu kesempatan untuk menjelaskan selama 30 detik demi keamanan. Ash mengatakan bahwa diri membutuhkan informasi lokasi DU, menjelaskan bahwa sebelumnya dia berencana untuk menonaktifkan, tapi semua berubah menjadi lebih rumit. Di saat yang sama, alarm keamanan berbunyi, menandakan bahwa ada yang datang. Terlihat beberapa pria bersenjata mengenakan topeng unik. Untungnya Ash berhasil menyelinap keluar. Berkat bakatnya dalam bidang komputer, Ash berhasil melacak keberadaan Oliver sampai akhirnya tiba di rumah pria itu. Setelah diperiksa dan dipastikan aman, Ash diizinkan masuk, lalu wanita itu pun menjelaskan detail tentang pengalamannya di DU yang membuatnya menerima bahwa orang-orang di dalam program adalah nyata. Lebih lanjut, Ash mengungkapkan orang-orang di dunia digital tidak layak untuk dijadikan bahan eksperimen, apalagi dimusnahkan. Oliver mengerti perasaan Ash, lalu menjelaskan mengapa dirinya memutuskan untuk tinggal di DU, serta mengakui bahwa dirinya lah yang menggagalkan rencana Joe dalam tanda kutip mengakhiri segalanya, serta memberikan kemampuan ekstra. Selain itu, Oliver juga menyadari bahwa Ash benar-benar jatuh cinta kepada Joe dan setuju untuk membantu, jadi pria itu pun memberikan informasi tentang bangunan tua miliknya, di mana mulai sekarang Ash bisa bersembunyi di sana. Dan ya, Ash juga dikirimkan kembali ke DU. Tentu saja kembalinya Ash membuat Joe kaget bukan kepalang, sampai-sampai tak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia juga menyadari bahwa Ash yang kini tidaklah nyata, namun sang kekasih meyakinkan bahwa mereka berdua sama-sama nyata. Sangat disayangkan, belum sempat menikmati waktu bersama, tiba-tiba saja Ash ditarik kembali ke dunia nyata. Ini terpaksa dilakukan oleh Oliver karena ternyata Hunter mengetahui aksi mereka, dan kini Ash juga disarankan agar menyelamatkan diri. Panik, Joe menemui Oliver untuk memohon bantuan. Setelah mengalami sedikit kejang, Oliver berubah menjadi lebih dingin, menjelaskan Ash dalam masalah dan menduga bahwa Hunter akan memusnahkan DU karena semua gangguan ini tidak sebanding dengan masalahnya dan dia bisa mendesain dunia baru. Ini berarti Joe dan semua orang yang dikenal akan lenyap. Tentu saja tidak ada yang menginginkan hal itu, maka Oliver mengungkapkan idenya bahwa Joe harus merilis data yang dibawa. Jadi bertahun-tahun yang lalu, para pengembang biasanya meninggalkan sesuatu di dalam kode, dan Oliver menegaskan bahwa dia melakukan hal yang sama dengan semesta ini. Buku yang dikirim Ash kepada Joe memiliki backup dari seluruh dunia ini. Itulah data yang Ash coba rilis. Kemudian Oliver memberikan Joe kunci dan memintanya mengunggah data, lalu pulang dan menunggu aba-aba selanjutnya. Joe pun menerima misi tersebut, tetapi singgah di apartemen untuk mengambil pistol dan mengucapkan terima kasih serta selamat tinggal kepada Mel untuk yang terakhir kali. Sementara itu, di dunia nyata, Ash melarikan diri dari kejaran pria bertopeng. Wanita itu bahkan dengan lihai menumbangkan salah satu dan memaksa pria itu agar memberikan informasi keberadaan DU, tapi sayangnya upaya tersebut gagal dan
Seems like Ketika terbangun, Ash mendapati diri berada di ruangan Hunter. Dia menyebut praktik Hunter tidak etis dan keduanya pun saling berdebat. Selanjutnya Hunter memasuki DU untuk menemui Oliver, di mana pada momen ini Oliver mengaku setuju bekerja sama karena tidak mengetahui tentang niat Hunter yang sebenarnya sampai semua itu terlambat. Dia menyebut Hunter seorang psikopat, namun tetap berjanji tidak akan ikut campur. Tiba-tiba saja Oliver merasakan sesuatu pada lehernya, yang mana ternyata anak buah Hunter telah menemukan tubuh asli Oliver di dunianya dan segera menghabisi. Beberapa saat kemudian, Joe menerima pesan terprogram dari Oliver yang mengatakan bahwa Joe kini sendirian. Joe memasuki sebuah bangunan tua dan menemukan komputer dengan semua data. Dia meletakkan tangannya pada pemindai, yang mana ini membuat semua informasi terkirim, dan bersamaan dengan itu, Erika menerima notifikasi keamanan. Jadi, segera wanita itu beri perintah ke anak buahnya untuk menghentikan Joe. Sama seperti sebelumnya, dua orang muncul di luar bangunan dan hal ini diketahui oleh Joe. Tokoh utama kita segera menggunakan kunci yang ternyata memberikan akses ke lemari serbaguna dan Joe pun memilih tab senjata. Dengan kemampuan dan senjata, tidak butuh waktu lama bagi Joe untuk mengalahkan dua kroco itu. Tiba-tiba saja dia mendengar suara dan segera berpindah ke suatu tempat, sepertinya pelabuhan di pinggiran kota. Hunter juga muncul di sana dan tanpa ragu menembak Joe, serta meyakinkan bahwa setelah ini Joe tidak akan bangkit lagi, tidak seperti Hunter. Hunter kemudian melakukan beberapa trik layaknya Tony Stark untuk membuktikan kekuasaannya. Dia menyiksa dan memprovokasi Joe dengan menyebut nama Ash, namun tiba-tiba saja sementara Hunter tidak mengerti apa yang terjadi, Joe segera memanfaatkan kesempatan, meraih pistol dan melepaskan tembakan. Kembali ke dunianya, Hunter menyatakan bahwa sudah waktunya ia meribut semesta. Ash yang putus asa memohon diberikan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal, yang mana ini membuat Hunter terhibur karena Ash benar-benar jatuh cinta kepada program. Ya, setelah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi, Joe menyatakan perasaan cintanya benar-benar nyata meskipun diri hanyalah sebuah program. Sistem mengkonfirmasi bahwa proses penghapusan DU telah selesai dan kini Hunter memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ash. Tiba-tiba saja terdengar suara yang tidak asing diikuti dengan bola di atas meja Hunter yang bergerak sendiri. Bersamaan dengan lenyapnya bola itu, Oliver muncul di layar yang tentu saja membuat Hunter bingung karena seharusnya pria itu sudah dihabisi. Oliver kemudian menjelaskan bahwa dia menyembunyikan berbagai semesta di dalam DU, lalu tak berselang lama muncul partikel-partikel di dalam ruangan yang membentuk sesuatu dan sangat mengejutkan. Ya, ternyata itu adalah Joe. Dia tidak hanya hidup, tapi memiliki kemampuan untuk memunculkan pistol dan mengancam anak buah Hunter untuk menjatuhkan senjata, bahkan melakukan sesuatu yang tak terjelaskan terhadap pria itu ketika berusaha melawan.
Erika mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak sanggup mengikuti kegilaan Hunter sehingga kini memutuskan untuk berada di pihak Ash. Karena telah berada di dunia nyata, Joe tanpa ragu bertindak, yang mana untuk menyelamatkan Deu, sang kekasih, serta membalas atas apa yang dilakukan Hunter terhadap dunianya. Film pun ditutup dengan bersatunya kembali pasangan kekasih jagoan kita di dunia Ash, dan dalam kemesraan yang sama. Tak lama kemudian, Oliver datang berkunjung menjelaskan tentang alam semesta yang memiliki tingkatan berbeda, menunjukkan bahwa daging dan darah tidak berbeda dengan pengkodean. Jadi, dia hanya perlu mengubah kode Joe untuk meletakkannya di level atau dunia Ash. Ditampilkan juga adegan penutup, di mana kini Oliver telah kembali ke dunianya, lalu menghilang, menyisakan pertanyaan kepada kita tentang siapa Oliver sebenarnya. Dan tamat. Film ini bercerita tentang dunia di mana batas antara dunia nyata dan dunia virtual semakin kabur. Bayangkan dunia seperti film The Matrix atau The 13th Floor, di mana teknologi sudah sangat maju sehingga sulit membedakan mana yang asli dan mana yang buatan. Film ini mengusung tema-tema yang cukup berat seperti etika, moral, dan pertanyaan tentang kesadaran robot atau AI. Tapi jangan khawatir, ceritanya dikemas dengan cara yang menarik dan mudah diikuti, ditambah dengan aksi keren dan efek visual yang memukau, namun yang saya sayangkan berantemnya kurang banyak. Buat yang sudah menonton The Matrix, mungkin film ini tidak terlalu rumit, tapi tetap menawarkan pengalaman menonton yang seru dan menghibur dengan sentuhan emosional yang kuat. Intinya, film ini cocok buat Anda yang suka fiksi ilmiah dengan cerita yang tidak terlalu bikin pusing. Dalam sebuah adegan, Ash menjelaskan bahwa peradaban manusia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti machine learning, komputasi tingkat tinggi, rendering ultra realistis, dan pemodelan perilaku, manusia berhasil menciptakan realitas virtual yang sangat nyata. Pencapaian ini berkat seorang jenius bernama Anthony Hunter, insinyur perangkat lunak di perusahaan riset dan pengembangan teknologi bernama Sentech. Hunter dibantu oleh seorang mentor misterius, berhasil menciptakan dunia virtual yang disebut Deu, yang dihuni oleh miliaran manusia virtual atau disebut simulacrum, tiruan manusia yang nyaris sempurna. Nah, Hunter ini menjadikan Deu sebagai tempat simulasi untuk mencari solusi dari setiap masalah yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Dengan mengendalikan dunia digital ini, dia bisa memprediksi metode, solusi yang tepat, dan krisis yang akan terjadi melalui metode coba-coba. Ide Hunter ini menarik perhatian banyak perusahaan besar, sehingga dengan dukungan mereka, Hunter menjadi CEO Sentech. Namun, Deu memicu pertanyaan etis tentang eksploitasi manusia virtual. Hunter pun terkena tekanan hukum dan akhirnya menjalankan operasi Deu secara diam-diam. Ash juga adalah ahli teknologi dan juga bagian dari badan intelijen. Dia berusaha membongkar kegiatan ilegal Hunter sehingga menyusup ke dalam Deu dengan menciptakan identitas virtual atau avatar, dan disanalah dia bertemu serta jatuh cinta kepada Joe yang merupakan manusia virtual. Sebelumnya saya sudah bilang mentor misterius. Nah, orang itu sebenarnya adalah Oliver, teman Joe sekaligus pemilik kios koran. Ternyata selama ini dia mengawasi Joe dan masih memiliki kendali atas Deu milik Hunter. Oliver lah yang menyelamatkan Joe dari serangan anak buah Hunter serta mencegah Joe mengakhiri segalanya. Sementara Hunter menjadi Tuhan Deu, Oliver dan Ash bersimpati pada nasib manusia virtual yang mereka anggap setara dengan manusia nyata. Oliver menyadari bahwa Ash benar-benar mencintai Joe. Itulah sebabnya wanita itu dikirim kembali ke Deu. Oliver memberikan Joe instruksi tentang apa yang harus dilakukan di dalam Deu.
Data yang diminta Ash untuk diunggah ke dunia nyata adalah salinan cadangan atau backup dari DU. Salinan ini dibuat Oliver untuk membebaskan mereka dari kendali Hunter dan mengakhiri siklus eksploitasi sebagai tikus percobaan. Jadi saat DU dibikin kiamat sama Hunter dan kemudian diciptakan lagi, semua manusia virtual akan mengulang dari awal dan semua penghuninya baru. Tapi dengan backup, Oliver bisa menciptakan DU yang sama serta penghuni yang sama termasuk Joe, sang jagoan kita. Namun Joe harus bertindak cepat karena satu-satunya alasan Hunter belum mengakhiri DU adalah karena ia perlu menjaga realitas di dalam DU tetap stabil. Jika Hunter seenaknya mengubah aturan DU, data yang dihasilkan akan rusak dan tidak berguna sehingga berisiko merusak sistem. Saat Joe dan Ash bersama lagi, Oliver datang bukan sebagai obat nyamuk tapi sebagai pemberi pencerahan. Jadi dunia yang selama ini diyakini Hunter dan Ash sebagai dunia yang sebenarnya ternyata adalah simulasi virtual atau DU juga, tapi dengan level yang lebih tinggi di atas DU Joe berada. Nah, dunia Oliver berada di atas level dunia Ash. Ini menunjukkan betapa jauhnya kemajuan peradaban manusia saat ini. Mungkin ada tingkatan simulasi virtual yang tak terhingga, tetapi pada akhirnya tidak masalah bagi Joe dan Ash berada di level manapun, asalkan mereka tetap bersama. Mereka memiliki empati, sesuatu yang tidak dimiliki Hunter, yang meskipun hidup dalam simulasi, Hunter berusaha menjadi Tuhan dengan menciptakan simulasi tingkat yang lebih rendah. Dengan menggunakan analogi butiran gula, cangkir kopi, dan tatakan, Oliver membantu Joe dan Ash memahami dasar realitas mereka. Di akhir film, menghilangnya Oliver membuat saya berpikir bahwa Oliver adalah Tuhan yang sebenarnya dari dunia digital, sementara Hunter adalah salah satu ciptaannya atau perpanjangan tangan yang gagal sehingga harus dilenyapkan agar tidak menimbulkan malapetaka. Selain itu, saya juga berpikir, terutama saat mengingat teknologi sudah sangat maju. Mungkin saja manusia sebagai makhluk biologis sudah tidak ada atau langka, keberadaan mereka digantikan dengan manusia virtual yang menghuni digital multiverse tanpa batas. Dan Oliver juga sebenarnya tidak nyata, melainkan AI tingkat tinggi yang mengatur seluruh semesta digital dan penghuninya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!